Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kita silakan masuk kita. Silakan duduk. Ada yang bisa Ibu bantu kita? Iya Bu, seperti yang udah disampaikan kemarin, kita pengen lanjutkan cerita tentang permasalahan kita di Ibu. Oke, terima kasih ya kita. Kita sudah amanah untuk memenuhi janjinya untuk datang kembali menemui Ibu ya, seperti yang Ibu sampaikan kemarin. Dan juga kita sudah bicara banyak sama Ibu ya Nak, sudah melakukan konsultasi, di mana kemarin itu kita mengungkapkan perasaan ataupun permasalahan yang kita rasakan sama Ibu yang terkait dengan minat belajar kita ya Nak ya. Minat belajar kita yang rendah, motivasi belajarnya, keinginan kemauan belajar kita yang disebabkan oleh faktor keluarga kemarin ya, faktor keluarga, dari lingkungan teman kita, dan juga di kelas dalam artian penyesuaian diri kita di kelas. Oke, untuk itu sekarang apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan setelah kita melaksanakan kegiatan konsultasi kemarin? Ya Bu, setelah konsultasi kemarin, kita udah coba seperti yang disampaikan kemarin ya Bu, seperti kurangnya minat belajar, kurangnya motivasi, kurangnya dukungan dari keluarga juga Bu, karena faktor dari teman juga, seringnya main HP. Jadi kemarin kita udah coba untuk menghubungi keluarga kita dan diangkat oleh Ibu. Alhamdulillah respon Ibu baik, dan kita juga menanyakan kabar Ibu gimana, dan juga kabar ayah juga. Tapi dari nada bicara Ibu yang kita dengar, alhamdulillah semuanya kayak baik-baik aja Bu, seperti tidak ada masalah. Jadi kita udah berpikir positif, mungkin selama kita pernah menghubungi orang tua mungkin tidak jadi apa-apa karena kita aja terlalu berpikir negatif. Berarti kita sudah melakukan kemarin itu untuk mencoba untuk menghubungi keluarga ya Nak ya, mencoba untuk menghubungi keluarga dan diangkat oleh Ibu kita. Oke, alhamdulillah responnya baik, ditanggapi ya kita ya. Jadi pikiran kita selama ini alhamdulillah itu tidak akan terjadi insya Allah ya kita ya. Lalu bagaimana tentang minat belajarnya kita? Tugas kita masih menumpuk Bu. Kemarin kita ceritakan ke Ibu, tugas kita masih cuma 2. Iya. Jadi kemarin kita udah dipanggil sama guru bidang studi. Kita sudah dipanggil oleh guru bidang studi. Iya, ditanya kapan mau selesai tugas. Kita udah bikin perjanjian juga, katanya akan kita selesaikan sebelum orang ujian. Oh gitu, berarti tugas kita masih belum diselesaikan dan kita akan mencoba ya Nak ya, akan mencoba untuk menyelesaikan, karena yang kita sampaikan tadi tugas kita dari 12 bidang studi itu hanya 2 bidang studi yang masuk, ada 10 lagi ya kita ya yang harus diselesaikan. Nah, kita itu bisa dikatakan tugas kita sudah menumpuk ya Nak ya. Nah, Ibu rasa kalau misalkan kita sudah kos ya, yang kita sampaikan juga sama Ibu, kita memilih kos ya. Kalau kita sudah memilih kos jauh dari orang tua, itu kita harus bertanggung jawab ya Nak ya, bertanggung jawab untuk dirinya kita. Dan juga dengan jurusan yang kita ambil, itu kan juga pilihan kita. Dengan kita mengambil jurusan akuntansi, kita juga berusaha untuk menyelesaikannya sampai akhir. Ya, itu yang sudah kita lakukan ya setelah kita konsultasi kemarin. Kita sudah melakukan terkait keluarganya, terkait untuk membuat tugas ya kita ya. Nah, lalu tentang teman kita bagaimana tentang penyesuaian diri kita di kelas seperti apa? Sudah ada kita melakukan satu. Setelah
pas konsultasi Iya, konsultasi kemarin ya. setelah konsultasi kita bicara kemarin, kita udah mau mulai untuk mencoba memahami karakter teman kita satu-satu. Yang kemarin kita takut karena masa kita dicemoohkan. Oh, berarti salah satunya kita tidak menyesuaikan diri di kelas itu karena kita dicemoohkan oleh teman. Dicemoohkan dalam artian seperti apa nih kita? Seperti Bahasanya kita seperti itu. Iya. Nah, kalau misalkan dicemoohkan bahasa kita kan berasal dari daerah yang berbeda ya nak ya, daerah yang berbeda. Mungkin teman kita yang mencemoohkan bahasa kita tadi, mungkin itu bentuk pendekatan dari kita sendiri ya, bentuk pendekatannya kepada kita. Coba kita berpikir positif lagi. Nah, seperti itu ya kita ya, itu tentang penyesuaian diri kita di kelas ya nak ya. Kita juga bisa mendekatkan diri yang ibu katakan tadi. Kita, teman-teman kita yang mencemoohkan kita itu mana tahu dengan disitulah dia mendekatkan pendekatan kepada kita. Nah ya, apalagi yang sudah kita lakukan untuk konsultasi kita kemarin? masalah bergaul, Ya, masalah bergaulnya. ingin mencoba untuk memahami karakter teman satu-satu, Iya. sifat dari teman kita. Iya, benar sekali. Dan kita ingin mencoba supaya tidak minder lagi kalau bergaul sama teman-teman. Iya. Mungkin teman-teman itu pengen akrab sama kita, tapi pikiran kita terlalu negatif. Iya, benar sekali ya Taya. Itu kita cobalah berpikir positif kembali. Nah, dan juga kemarin kita mengatakan kalau misalkan ada kita sering keluar malam juga ya Kak ya. Mana tadi malam juga masih sering keluar? Alhamdulillah udah berkurang. Sudah tidak keluar. Sudah mencoba tidak keluar lagi kemarin. Kita keluarnya itu dengan teman yang sama atau teman yang berbeda? Teman yang sama. Teman yang sama. Iya. Kalau sepengetahuan kita, gimana belajar teman kita itu nak? Beda aja bu, tugasnya masuk semua. Nah, tidak sering terlambat juga. Tidak sering terlambat, tugasnya juga masuk ya kita ya. Berarti ini mohon maaf ya. Berarti itu teman kita juga dia bisa memilah ya kita ya, walaupun dia keluar malam tugasnya masuk juga. Sementara kita sendiri terpaku dari keluar malam lah, main handphone lah, seperti itu ya kita ya. Seperti itu. Nah untuk itu kita cobalah tingkatkan lagi keinginan kita, apa harapan apa yang akan kita lakukan, coba dicobakan lagi ya nak ya. Dan juga tentang minat belajar kita tadi, belajar ini sangat penting ya. Kita harus bisa menyelesaikan tugas yang menumpuk tadi. Ya, kalau misalkan nanti tidak diselesaikan, kita akan mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensinya seperti apa kira-kira? Seperti minat belajar kita masih berkurang ya bu, masih tetap di sana, tidak ada perubahan sama sekali. Iya, tidak ada perubahan sama sekali. Kalau selalu berpikir negatif tentang masalah-masalah yang dihadapi. Sehingga apa? Kalau tugasnya menumpuk itu merembes ke nilai. Ke nilainya kita, ke hasil belajarnya kita. Tentunya larinya ke hasil belajar. Kalau sekiranya kita masih dalam keadaan seperti ini, ya. Kalau kita juga mengatakan kalau misalkan kita dengan penyesuaian diri di kelas tersebut, kita ragu untuk bertanya tugas ya nak ya. Itu yang kemarin juga kita sampaikan ke ibu ya, ragu untuk menanyakan tugas sama teman. Kenapa? Karena sosialisasi tadi ya, berarti kita menyadari dengan perilaku kita tersebut. Nah, sekarang masih ada kesempatan untuk kita mencoba untuk lebih baik lagi. Ya, masih ada juga kesempatan untuk membuat tugasnya untuk diberikan ke guru bidang studi seperti itu. Ya kita ya. Nah, ibu ada video singkat tentang semangat
Dimana di sini ibu akan memperlihatkan video kepada kita tentang pembelajaran. Jangan menyerah terlebih dahulu ya. Mari kita yang ibu sampaikan tadi itu ibu akan memperlihatkan video singkat tentang semangat kita. Jangan pernah menyerah di dalam pembelajaran. Silakan kita lihat. Apa yang membuatmu berhenti? Apa karena jalannya terlalu terjal? Kenapa kamu menyerah? Apa karena realita tidak sesuai dengan ekspektasimu? Kenapa kamu tidak bangkit? Apakah karena kamu sudah sangat lelah? Semua orang meninggalkanmu, kamu kehabisan tenaga, atau uangmu yang habis? Apa yang membuatmu sampai menyerah? Apa yang membuatmu sampai harus menanggalkan semua mimpi yang sudah kamu bangun? Kawan, kamu sudah separuh jalan. Sudah banyak yang kamu korbankan. Sudah banyak kesakitan yang kamu alami. Ujung sukses sudah di depan mata. Hanya karena lelah kamu mau berhenti begitu saja. Hanya karena kehilangan harapan kau mau berhenti di tengah jalan perjuangan. Hanya karena tidak sesuai harapan kamu mau putar balik. Ketahuilah, tidak ada seorang pun yang bisa membuat kita gagal dan berhenti. Siapapun itu, satu-satunya yang dapat membuat kamu berhenti adalah kamu. Kawan, saat kamu berhenti, ingatlah di saat kamu memulai dengan penuh harap. Saat kamu mau berhenti, ingatlah bagaimana begitu optimisnya kamu pada saat memulai. Pada saat mau berhenti, ingatlah semua mimpi-mimpi yang sudah kamu bangun untuk orang-orang yang kamu cintai. Saya tahu kamu lagi berada di pusaran kegagalan sekarang. Saya tahu kamu lagi kehilangan harapan sekarang. Saya cuma mau bilang, jangan pernah menyerah. Karena orang yang paling sulit dikalahkan adalah orang yang tidak pernah menyerah. Jangan terintimidasi dengan kesuksesan orang lain. Jangan iri dengan pencapaian orang lain, karena semua bunga di dunia ini tidak mekar secara bersamaan. Tanyakan kepada dirimu sendiri, sudah sekeras apa kamu berjuang? Tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah kamu pantas untuk gagal? Musuh terbesar kita bukan orang lain, tapi diri sendiri. 1 kali jatuh 1000 kali bangkit. Tidak ada yang boleh mengalahkan kamu. Allah tidak akan membiarkan umatnya berjuang untuk impiannya. Percayalah, selalu akan ada mujizat. Dan mujizat akan hadir selalu di akhir dari ikhtiar kita. Kawan, di awal kamu sudah memulai semuanya dengan indah. Demi impianmu, selesaikan ini dengan indah. Terima kasih. Oke, kita sudah lihat ya, sudah lihat dari video ini yaitu jangan pernah menyerah ya. Bagaimana tanggapannya kita? Video tadi berisi banyak motivasi ya Bu. Dimana di video tadi kita memulai semuanya dengan mimpi. Iya. Jadi kalau kita tidak usaha, jadi tidak ada hasilnya. Iya, benar sekali ya kita ya. Iya, jadi sebelum kita mau memulai dunia pendidikan, kita pasti punya cita-cita. Jadi kalau kita malas belajar kayak gini, jadinya kapan? Apakah kita bisa tercapai kalau kita malas-malasan? Jadi video tersebut berisikan banyak motivasi. Dimana tadi kegagalan itu berasal dari diri kita. Iya. Dari diri kita yang tidak mau untuk memulai. Kayak dari diri kita yang terus merasa gagal. Iya, tidak mau mencoba hal yang baru ya kita ya. Berjalan di tempat saja tanpa berani untuk maju ya, tanpa berani untuk mencoba hal-hal yang baru ya. Lalu apa lagi kita yang bisa kita dapatkan dari melihat video tadi? Dari video tadi disuruh untuk semangat. Iya, harus maju, jangan pantang menyerah. iya, benar ya.
Kita harus maju dan juga jangan menyerah ya. Iya. Tadi sudah kita sama lihat ya. Iya. Kalau misalkan kegagalan itu memang berasal dari dari diri kita sendiri. Ya, kita juga bertanggung jawab. Ya, Ibu sampaikan tadi ya Nak ya, bertanggung jawab untuk menyelesaikan pembelajaran kita ini. Nah, dan juga kita belajarnya ini kan sudah beberapa tahun nih sekolahnya. Dari SD udah 10 tahun. Sudah 10 tahun ya, berarti kita sudah belajarnya udah selama 10 tahun. Kira-kira belajar itu apa menurut kita? Belajar menurut kita itu dimana yang awalnya kita tidak mengerti menjadi mengerti, yang awalnya tidak paham menjadi paham. Iya. Itu berdasarkan usaha masing-masing. Benar sekali ya kita ya. Di dalam proses pembelajaran itu tentunya ada perubahan yang kita dapat ya Nak ya. Iya. Perubahan yang seperti apa itu? Perubahan pola pikir kita. Iya, kalau kita belajar tentunya pola pikir kita dengan adik kita juga berbeda ya Nak. Itulah kita manfaat dari belajar, adanya perubahan pola pikir yang kita dapatkan, perubahan sikap kita, bagaimana sikap kita berperilaku, itu pun berpengaruh kita, ini mohon maaf ya, kita dalam keadaan berpendidikan, ya, itu juga berpengaruh dalam belajar, pola pikir, sikap tingkah laku, serta perubahan mental. Mental pun juga perubahannya terhadap mental, itu yang belajar itu ya Nak ya. Nah, itu tadi kita sudah sampaikan juga ke Ibu apa yang sudah kita lakukan setelah melakukan konsultasi kemarin ya. Dan sekarang untuk kedepannya apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kalau minat belajar akan kita tingkatkan lagi, seperti tugas yang menumpuk kita akan mengerjakan tugas-tugasnya. Seperti datang terlambat, kita akan coba lagi untuk datangnya tepat waktu. Dengan seperti bergaul dengan teman, kita akan coba memahami karakter teman kita satu-satu. Iya, benar sekali ya saya. Iya, untuk masalah keluarga itu sepertinya kita aja yang berpikir negatif. Jadi kita akan coba lagi untuk berpikir positif kalau sebenarnya kita rasakan itu salah. Dan juga untuk keluarga itu kita juga dapat mengkomunikasikannya ya Nak ya, mengkomunikasikan dengan keluarga tadi apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat itu bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Jangan sampai seperti ini ya Nak ya. Ini seperti ini, mudah-mudahan keluarga kita aman-aman saja ya. Nah, padahal di sini kita tugasnya udah menumpuk, keluar malam ya, dengan pikiran kita kepikiran keluarga yang kita sampaikan sama ibu ya. Dan juga itu ada juga faktor di dalam dirinya kita seperti tidak semangat tadi, malas keluar malam. Berarti itu kan juga pengendalian dirinya kita ya Nak ya. Nah, baiklah kita sekarang kita akan buat komitmen ya Nak ya. Membuat komitmen apa yang akan kita lakukan sekarang ini, apa yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, Ibu akan kasih kita kertas. Ini ada kertas dan juga Ibu akan memberikan kita kertas dan pena. Nah, silakan nanti kita menuliskan apa rencana kita ke depannya setelah kita melakukan konseling ini. Boleh kita list ya.
berarti ini rencana untuk kedepannya kita ya. Yang pertama yaitu minat belajar yang kurang. Rencananya untuk mencoba untuk meningkatkan. Oke, mari kita lihat satu persatu ya kita ya. Nah, dari tadi yang pertama tadi minat belajar yang kurang ini ada tidak kendalanya? Ada Apa itu kendala yang apa Yuta? masih kurang paham materi belajarnya, jadi kayak minat belajarnya masih rendah ya. Berarti kendalanya masih kurang paham dari materi pembelajaran ya kita ya. Dengan tugas kita menumpuk tadi itu bisa dikatakan kita belum paham untuk mengerjakannya. Mungkin dari hal itu kita bisa juga bertanya langsung ke guru yang bersangkutan ya nak ya, ataupun dengan temannya kita masuk kelas kita tadi ya nak. Jadi berarti untuk rencana yang kedua susah bergaul dengan rencana memahami karakter semua teman dan lebih percaya diri lagi. Ini kira-kira ada kendalanya nak? Iya Bu, karena takut nanti dicemoohkan. Kita merasa takut untuk dicemoohkan. Dicoba dulu ya kita ya. Dicoba dulu untuk menyesuaikan diri pendekatan kita. Karena pendekatan kita dengan teman-teman sekelas. Coba kita berusaha untuk pertama menegur sapa, habis itu kita sepulang sekolah kita menjalin komunikasi juga dengan teman ya nak ya. Belajar kelompok. Nah iya benar sekali, dengan seperti belajar kelompok. Coba kita melibatkan dirinya sama teman di kelas. Iya, karena masih kurang materi, kurang paham materi, jadi kita akan coba tanya lagi. Iya benar sekali. Nah, yang ketiga datang terlambat dengan rencananya bangun pagi dan akan usahakan tidak telat lagi datangnya. Kalau sebelumnya kita bangunnya jam berapa? Bangunnya pagi kok, tapi karena males, jadi datangnya dilambat-lambatin. Oh gitu. Memang kalau bangun pagi, tapi itulah kita inilah dulu sehingga itu lambat ya nak ya. Oh main HP juga, aduh main HP juga. Oke. Nah berarti itu kendala kita, tapi rencananya ada ya. Kalau kita itu mengusahakan lagi tidak telat datang. Tadi kita datang lambat. Alhamdulillah tadi tidak ya. Kemarin telat, tapi alhamdulillah juga diizinkan masuk oleh satpam ya nak ya. Lalu rencana untuk selanjutnya tidak akan keluar malam, akan mengurangi lagi aktivitas di luar. Ya, ini ada kendalanya nak. Ini tidak ada, masih bisa untuk dihindari. Iya benar ya. Ini coba kita untuk tidak keluar malamnya ya. Yang tadi kita sampaikan rencana kita akan dikurangi. Ya mungkin kalau misalkan kita mengatakan tidak bisa tidak itu ya, mungkin ya yang kita katakan tadi dikurangi dulu. Oke. Setelah itu main HP, rencananya mencoba untuk membagi waktu bermain HP dengan belajar. Benar sekali ya Taya. Boleh mengoperasikan HP, tapi apa yang dioperasikan ya? Kalau misalkan kita mengoperasikan handphonenya itu di dalam dampak positif seperti pembelajaran, itu alangkah baik sekali ya nak ya. Dibandingkan dibandingkan dengan TikTok seperti itu ya. Kalau TikTok itu mungkin bisa dikatakan juga hiburan ya nak ya. Tapi kalau lebih banyak lagi hiburan daripada kita pembelajarannya, itu pun nampaknya nanti juga ada. Oke, berarti ini kita sudah membuat rencana untuk kedepannya terkait dari belajarnya kita ya nak ya. Nah sekarang coba kita list kembali nih. Ambil rencana yang mungkin bisa kita rencanakan sesuai dengan keinginan kita apa nih. Semuanya berarti poin-poinnya ya nak ya. Ya rencananya semuanya. Oke, ini untuk pembelajaran kita. Kita akan mencoba lagi untuk meningkatkan ya. Oke, kalau misalkan harapan kita atau komitmen kita
komitmen kita terkait penyesuaian diri. Bagaimana? Kalau harapan gitu tentang penyesuaian diri, Ingat komitmennya ya Teh ya, komitmennya untuk penyesuaian diri itu. akan mencoba lagi ya Bu untuk bergaul tanpa minder. Kalau teman itu tidak mau berteman dengan kita, Iya, lebih percaya diri aja untuk bahwa teman itu mau. iya, berpikir positif kalau Iya. teman itu akan mau ya kita ya, tidak merespon ya kita ya. Oke lah kita. Nah sekarang ini kan sudah jelas ya Nak ya, Iya. sudah jelas yang akan kita lakukan. Poin pertama, kedua sampai selanjutnya. Nah sekarang kita buat komitmen ya Nak ya, kita buat komitmen apakah kita bersedia menjalankan apa yang sudah kita rencanakan ini. Bersedia. Bersedia ya, berarti kita sudah bertanggung jawab loh untuk mencoba untuk berkomitmen ya, untuk lebih meningkatkan lagi minat belajarnya kita seperti itu ya. Berarti sekarang kita sudah komitmen ya Nak, untuk kedepannya Ibu akan pantau ya, Ibu akan lihat perubahan ataupun rencana-rencana kita ini apakah kita lakukan dengan baik ataupun ada berjalan dengan baik ya Nak ya. Iya. Permasalahan yang kita hadapi ini terentaskan atau terselesaikan. Oke. Nah, baiklah kita karena kita ini sudah tahu ya apa yang akan kita lakukan, kita juga berkomitmen apa ada yang ingin kita tanyakan sama Ibu Nak Tentang membagi waktu Bu. tentang membagi waktu ya. Karena kita masih susah Mm-mm. untuk membagi waktu belajar dan bermain. Jadi kita ingin tanyakan ke Ibu gimana caranya supaya kita bisa membagi waktu belajar kita dan waktu bermain. Oke, yang ingin kita tanyakan, yang menjadi persoalan sekarang ini membagi waktu tadi yang kita sampaikan ya, Iya. membagi waktu antara belajar dan bermain. Nah, yang telah kita lakukan ini, yang kita lakukan sebelumnya tadi ya kita ya, dengan kita lebih banyak bermain handphone. Dengan kita berkeluar malam, coba kita boleh kita tuangkan lagi di sini di atas kertas ini cara membagi waktunya. Nah, untuk pertamanya dimulai dari bangun. Ini mohon maaf kita sholat ya. Nah, udah dibangun terlebih dahulu. Ya, dimulai dari pagi ya. Coba kita untuk lebih mengatur waktunya. Nah, bangunnya kita jam berapa itu kita? 4:30. Kalau jarak kita dari kos ke sekolah 5 menit. 5 menit ya, berarti di sini ya, dekat dari sekolah. Oke. Itu tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk kita datang ke sekolah ya. Oke, setelah itu kita pembelajarannya di sekolah ini sampai pukul Sampai pukul 4. ya 3:30 ya Nak ya, 3:30. Setelah itu kita langsung pulang atau tidak? Sebelumnya tidak. Sekarang kita mencoba lagi untuk pulang sekolah, langsung pulang ke kos. Iya, sebelumnya kita tidak langsung pulang ke kos. Berarti itu kan juga sudah menghabiskan waktu berarti ya Taya. Sekarang langsung kita udah pulang 3:30, coba langsung ke kos. Kita langsung pulang. Setelah itu kan bisa kita istirahat terlebih dahulu ya Nak ya. Kalau di kos ini kita semuanya mandiri atau kalau misalkan makan beli masak di luar, masak sendiri. Tapi juga ada kesibukannya ya Kak ya. Nah setelah itu kan bisa sampai sore. Setelah itu malam apa lagi kegiatannya? Yang sebelumnya keluar malam sekarang kita rencanakan lagi agar mengatur waktunya lebih baik.
Yang tadi ya Ta ya, kalau misalkan malam kita sebelumnya pergi pulang malam, sekarang apa lagi? Nah, coba untuk mempersiapkan buku pembelajaran untuk hari esok. Bisa juga kita sambil melihat ya Nak ya, melihat sampai mana materi pembelajarannya. Oke, sudah ya Ta? Coba Ibu lihat sampai di kos, iya seperti tadi yang Ibu katakan ya. Kalau sebelumnya sampai di kos di malam harinya pergi keluar, sekarang coba dilihat kembali tugasnya atau mempersiapkan tugas-tugas atau pembelajarannya di esok hari ya Nak ya. Oke. Setelah ini tidak terlalu fokus ke HP. Oh iya, tidak terlalu fokus ke HP. Ini dalam artian nih istirahatnya sampai jam berapa nih? Dimulai dari jam berapa nih istirahatnya kalau di malam hari? Sebelumnya istirahat kita di malam hari jam berapa? Jam 11. Jam 11. Sekarang coba kalau kita sekarang sudah melihat tugasnya, tidak ada lagi tugas untuk hari esok, coba bisa jam 9, jam 10 itu kita sudah istirahat ya Nak ya. Kalau kita tidak istirahat ataupun kurang beristirahat, tentunya juga berdampak ke konsentrasi kita di esok hari. Kita malas ya, sudah bangun terlambat, kita tidak semangat, konsentrasi kita berkurang ya. Iya, mengantuk. Benar. Nah, setelah itu tidur tidak boleh lewat dari jam 9:30. Nah, ini komitmennya kita. Istirahatnya tidak boleh lewat jam 9:30. Oke. Nah, ini sama-sama kita sudah lihat ya Ta ya, kalau kita berkomitmen tentang perencanaan kedepannya kita. Ada kita berkomitmen belajarnya, komitmen bagaimana mengatur waktunya kita ya Nak ya. Oh ya, ini juga Ibu ada belangko kelengkapan tugas. Nanti juga bisa kita isi ya Nak ya. Yang dimana tadi kita mengatakan ada 10 lagi tugas yang belum diselesaikan. Nanti bisa juga nanti nih siapa nama gurunya, materinya apa tugas yang belum dilengkapi oleh kita, bisa kita list di sini. Nanti ini menjadi acuan untuk kita. Nanti kalau sudah selesai, kita bisa minta paraf ke guru yang bersangkutan, ya Nak ya. Oke, bagaimana kita masih ada yang ingin kita tanyakan atau sampaikan sama Ibu Nak? Sudah? Oke, kalau seandainya tidak ada lagi yang kita sampaikan, apabila nanti kita menjalankan ini ya, rencana-rencana ini ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan ataupun yang kita rencanakan, boleh ya Ibu panggil kembali kita? Boleh Bu. Oke, terima kasih Gita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya untuk kita ya. Yang sudah kita lakukan 2 kali pertemuan untuk konsultasi ini ya Nak. Untuk kedepannya adanya perubahan cara belajarnya kita itu seperti apa ya. Oke, nah sekarang kita sudah selesai ya Ta. Kita juga dapat menyimpulkan bahwa kegiatan ini berjalan dengan baik ya Nak ya. Kita sudah terbuka sama Ibu, kita sudah menyampaikan permasalahannya
Terima kasih kita sudah kooperatif untuk datang ke sini dan menyampaikan permasalahan kita kembali ya. Semoga apa yang kita bahas ini memberikan perubahan kepada kita. Untuk komitmennya ini Ibu tidak ulas kembali ya kita ya. Ini sudah ada kita buat rencana-rencananya seperti apa ya nak ya. Oke. Berarti ini semuanya rencananya ya nak ya. Iya Bu. Oke, baiklah kita untuk itu apa yang bisa kita simpulkan? Dari konseling dan cerita-cerita ke Ibu, kita bisa simpulkan kalau ada masalah jangan terlalu berpikir negatif, selalu berpikir positif. Kalau masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Iya, benar sekali ya nak. Kalau ada masalah itu kita selesaikan baik-baik, tidak terlalu larut dalam masalahnya. Nah, seperti itu kita yang menumpuk, Iya. ya, kita akan mencoba lagi untuk tingkatkan minat belajar kita. Nah, seperti datang terlambat, kita akan usahakan datang lebih cepat. Iya, tepat waktu ya kak. Ya, susah bergaul dan akan coba lagi bergaul dengan teman-teman dan memahami karakter satu-satu. Untuk keluar malam itu udah bisa lah ya Bu, dihindari. Main HP, kalau main HP kita akan coba Untuk mengontrol dirinya ya, untuk pengendalian dirinya kita. karena itu juga udah buat rencana ke depannya kayak gimana. Iya, benar sekali ya kak. Iya. Lalu bagaimana perasaan kita setelah kita melaksanakan konsultasi ini? Perasaan kita setelah konsultasi dengan Ibu, alhamdulillah perasaan kita lega. Kemarin kita selalu berpikir negatif tentang Ibu dan Ayah karena tidak pernah menghubungi. Iya. Karena kemarin Ibu suruh hubungi, jadi kita hubungi, alhamdulillah respon orang tua kita baik. Iya. Keluarga terjaga baik aja. Oke, untuk tanggung jawabnya kita bagaimana? Tanggung jawab kita, karena tanggung jawab kita sebagai pelajar ya Bu. Orang tua kita pasti pengen kita sukses. Jadi kita akan coba untuk rajin belajar, tugas tidak menumpuk lagi. Iya. Kita yakinkan diri kalau kita bisa untuk sukses. Iya. Karena sukses itu bukan cuma di kecerdasan ya, Bu. Iya. Tapi juga percaya diri. Iya, benar sekali ya kita ya. Kalau kita itu bisa sukses, Iya. jadi akan meningkatkan lagi minat belajarnya. Karena sekarang minat belajar kita udah kurang. Itu tanggung jawabnya kita ya, dan tadi kita juga udah buat komitmen ya. Oke, bolehlah kita kalau misalkan masih ada yang ingin kita sampaikan nantinya, kita boleh datang kembali ke Ibu ya nak ya. Boleh bercerita kembali di sini, boleh menemui Ibu ya. Terima kasih ya kita. Iya Bu, kita izin di kelas ya Bu. Iya nak. Terima kasih ya kak.